dan guru-guru kita dimanapun juga. Jadi pesannya begini. Ini saya mohon maaf, mungkin rekan-rekan saya yang di Pandai yang senior saya, termasuk Pak Yu, siapa? Pak Lima Yui, Pak Lembang, Ari, Pak Yulbidi, Sinov, Tijuman, Datuk Kayo, mungkin tidak tersebut namanya, mohon maaf, minta izin, mohon maaf, ambo buka cerita itu kan. Jadi itulah ambo padu begitu kan. Kita tunggu seketik. Jadi Allah, kita akan minta begini. Ya Allah, berikan rahmat dan petunjukmu sebagaimana engkau memberikan rahmat dan petunjuk pada orang-orang yang engkau berkenan dari. Berikan juga rahmat dan petunjuk itu padaku ya Allah. Siapa yang dapat rahmat? Rahmat itu adalah siapa? Orang yang para wali-wali, para nabi, salihin gitu kan itu. Kan orang itu yang dapat rahmat gitu kan. Ya kita juga minta rahmat ya. Berikan juga rahmat dan petunjuk itu padaku. Makanya saya kirim Al-Fatihah para wali-wali dulu gitu kan. Ternyata begini masuk. Ibaratkan HP ini kan, berarti kamu yang selama ini WA sama saya. Kamu duduk di sini. Duduklah sama dia sembarang mirju wajib putih. Karena kita lama kesana para wali-wali yang ya kan dari nabi-nabi. Ada yang enggak tersebut yang enggak tersebut namanya kan, kayak di sini kan Allah mau kesana para wali yang ada di Minangkabau. Ya, Syekh Burhanuddin. Terus siapa tadi? Angku Saliyah. Ya kan? Kita sebut itu satu-satu. Ya. Ayo. Ternyata bahkan ada yang tersebut namanya itu yang hadir. Bahkan yang enggak tersebut namanya itu hadir. Ya, enggak tersebut namanya hadir. Karena kita kirim Al-Fatihah ini ibaratkan kita mewah. 2 kali 3 kali kita mewah kita enggak dibalas. 3 kali iya kan? Kita ternyata kita dikontak. Kamu yang kontak saya selama ini. Ya, datang ke rumah saya. Ya kan? Ini betul. Logika namanya. Kalau orang berpikir. Iya. Jadi kan merugilah orang yang enggak mau berpikir. Kalau orang yang enggak nambah ilmu itu kan. Ilmu itu bukan datang dicari juga gitu kan. Ya kan? Nah, inilah. Makanya saya bicara ini kalau dengan enggak dasar ilmu agama enggak akan ketemu. Ya. Sulit. Saya ketemu sama Sunan Kalijaga, sama saya ketemu sama Nabi Yakub. Saya ketemu beberapa wali-wali. Dan bahkan saya ketemu sama Rajo Sakai di Pekanbaru. Iya, saya ketemu. Dan yang lain-lain. Pak, apa tujuan kita hidup ini beragama Islam? Apa harus yang kita yang kita langkah kita yang harus utama? Sholat. Karena sholat ini adalah tiang agama. Itulah ajaran yang beliau ini yang ditekankan. Ya, sholat. Perbaikilah salatmu. Sholat. Tegakkanlah salatmu. Itu lebih. Maaf. Iya. Inilah yang saya terima. Untuk memahami ini pakai proses. Dulu saya sholat segala macam enggak. Banyak perbuatan saya dosa begini. Semakin bertambahnya umur, semakin bertambahnya usia, ketemu jalan kebenaran. Ya. Jadi kumpulnya harimau selapan ini di puncak lah, di bawah lah. Jadi gini. Ya. Saya sambung dikit. Kalau dulu namanya pokoknya dia kumpul di Singgalang. Ya, pengertian Singgalang ini yang saya maksud dulu sebelum Pandai Sike ini Singgalang namanya. Apakah di Singgalang sana, apakah di Singgalang sini di Bukit Kumayan. Iya. Tapi saya tidak ingin mempersalahkan masalah itu. Awalnya saya sama rekan-rekan ada sedikit berbeda paham, berbeda pendapat. Iya. Iya. Jadi yang namanya sebelum Pandai Sike ini
Ya Singgalang. Singgalang. Nah, ya makanya dikatakan ini Gunung Singgalang. Oh. Iya, ini Gunung Singgalang. Tapi titik kumpulnya Di Singgalang. di Singgalang. Singgalang. Nggak taunya entah di puncak entah di mana, pokoknya di Singgalang. Iya. Justru makanya Hmm. karena dari yang 4 ini, para wali yang 4 yang datang dari daratan Arab ini, terus yang 4 yang di sini itu kuburannya di atas. Yang kita bisa tadi. Jadi Iya, Puncak. iya puncak. Dan antara Telaga Widigi dan Telaga Kembang. Oh, antara Telaga Dewi dan Telaga Kumbang. Iya. Iya, iya. Nah, yang 4 di situ, terus akan 4 ini yang di sini. Yang di sini pun udah ada yang 4 harimau di sini itu kan udah ada juga muridnya. Oh, di sampai sini. sekarang masih. Ah, Sampai sekarang masih ada nggak murid atau keturunannya sampai sekarang masih ya? masih keturunannya masih ada. Masih. Ah gini. Jadi yang 4 ini yang Arab ini kalau secara ininya dia kan kembali kuburan di sana. Ya. Yang 4 harimau ini kubur di sini. Tambah lagi 3 orang yang udah mencapai itu tingkat itu kan. Ya, mencapai itu sama dikubur di atas. Termasuk inilah yang prodi keduanya yang Kusanang itu. Oh, Kusana. Yang 3 orang. Ya, ada dia 3 Kusanang. Terus ada satu lagi, terus namanya belum diperjelas sama saya Wah, namanya. itulah murid keturunan dari Ya, dari 8 sampai- harimau. Iya. Api harimau. Pak Harimau tuh. Yang penambahan dari Yang di berita gitu kan. keturunan Ranah Minang ya. Iya. Jadi setelah ini 4 yang ini yang udah yang udah lewat, terus inilah yang bertiga inilah akhirnya yang menetap di sini. Berarti kalau kita ke ini Pak Repi, ke puncak bisa ketemu tuh kuburan. Jadi petilasan itu Ah, kan ditandai. ditandai. Jadi ditandai itu dengan hal yang ya cukup beda dengan tanda-tanda biasa. Iya. Jadi tidak semua orang juga Bisa ketemu. Ya. Untuk bisa kita sampaikan clue-nya itu sebagai tanda itulah yang limau 7 ragam itu. Tapi yang ketemu mungkin orang yang berjodoh lah ya. Ya. Iya, tentu dengan sesuatu yang untuk kita dapatkan itu tergantung niatnya. Iya. Ya, Nah, tergantung orangnya, kemudian niatnya. Iya. Limau 7 ragam itu sebenarnya bukan asal sekedar sebutan. Iya. Jadi ada dunia apa ya, pengobatan lah gitu ya. Iya. Ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Tapi ada. Untuk di Singgalang itu menjadi sebuah tanda jelasan mereka dulu Iya. yang berempat. iya. Iya. Dan inilah makanya saya selalu ini berkomunikasi terus sampai sekarang menyatukan ini kebenaran itu. Saya sendiri belum pernah itu nyampe ketemu. Dia bilang lah dalam mimpi saya itu di sini saya dikubur. Iya. Tandanya limau 7 ragam. Di sinilah posisi saya. Jujur kalau mendaki Gunung Singgalang ini saya udah 7 kali. Tanya sama dia. Saya udah 7 kali ini. Tapi itu waktu itu saya ngeh kan baru ini petunjuk dia tuh. Saya di situ saya kuburan saya. Ya, limau 7 ragam. Makanya saya dapat ini kan karena berapa cucu-cucu yang ditemui kan, saya ceritalah sama ini Papa Limo Yui. Karena orang tua kami ini orang berburu. Dia sudah sampai ke sana, udah dapat dia di limau 7 ragam. Iya. Pak Surun, Lemang Surun dia ketemu daunnya waktu itu. Ya, dia daunnya yang 7 ragam. Iya. Saya polder sama dia ceritanya. Itu Pak tandanya Pak, saya belum sampai ke sana. Makanya suatu saat bisa berkeinginan itu nanti dibikin ini di sana. Tanda. Tugunya. Tugunya. Tunggu aja. Kayak Haji Miskin apa namanya itu? Oh, berarti yang ketemu makamnya tidak ketemu tapi Itu tandanya. Itu tandanya. Itulah nanti harimau mudah-mudahan 7 kita ragam. ketemu. Sama dengan pemakaman Haji Miskin dulu. Itu kalau kita merujuk ke Belanda itu kan posisinya antara
Koto Baru dengan Pandai Sike yang ditandai dengan apa kayu pohon yang ditanam biasanya di kuburan itu kayak apa melati apa Melati. itu pohonnya yang paling besar. Eodadok biasanya. Eodadok ya. Inilah yang Jadi jadi tolok ukur bagi jemaah tolok ukur. untuk bikin ini. Tapi itu kan berdasarkan tulisan Belanda. Ya. Nah, hanya saja kayak Haji Miskin sendiri ada yang bilang di sini, ada yang di sini. Beda-beda Tapi makamnya. menurut catatan, karena catatan Belanda ini negara yang paling lengkap catatan. Baik negara-negara yang mereka duduki itu semuanya pencatatannya sangat rapi. Jadi merujuk itu posisinya antara Koto Baru dengan Pandai Sike, itulah makanya didapatkan titik. Berarti 8 harimau ini Iya. Menyebar di seluruh Sumatera. Sumatera. Iya. Seluruh Sumatera. Bahkan melampaui dia di ini tuh. Loncat juga dia ke ini tuh ke kemana tuh ke Pulau Jawa juga. Pulau Jawa. Iya. Sampai ke Pulau Jawa ya. Iya. Tapi dari itu kita balik ke awal, Ya. baik cerita atau film atau tentu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ini dalam rangka sebuah karya, apakah itu seni atau itu Ya, tidak masalah. yang difilmkan yang diterangkan di situ tentang bela diri. Iya. Bela diri juga termasuk penjaga daerah Iya. atau kampung. Ah, Cuma kita di sini menjelaskan tentang 8 harimau ini bukan hanya pendekar tapi ternyata juga pemuka agama. iya, Nah, benar. kita masuk ke mistik sedikit Pak Ripi. Berarti ketika di 8 harimau itu berdampingan dengan alam gaib yang ada di Singgalang. Contoh seperti kata Pak Ripi kemarin, Ya. yang ada di Gunung Singgalang itu semua perempuan. Hidup berdampingan nggak mereka? Begini, Hmm, ini ada batas. batas lagi Hmm. antara dunia jin dengan manusia. Sementara ini kan kegiatan manusia. Oh gitu. Nah, hanya saja disebut dengan harimau 8 atau 7 manusia harimau ini itu kan dalam rangka bagaimana mereka menyampaikan pesan dalam kehidupan mereka itu. Iya. Nah, tapi kalau untuk artinya penguasa hutan, itu dunia lain. Beda lagi ya. Beda lagi. Ikan itu yang saya bilang tadi itu 7 lapis tingkatannya ke atas. Iya. Beda, Nah, berbeda. 7 lapis itu termasuk apa namanya itu lapis dewa atau lapis para sufi. Iya. Posisinya di atas. Dan di mana ininya istana gaibnya istana dewa dan istana gaib wali-wali ini istananya. Iya. Iya, dia punya istana sendiri. Iya. Nah, Barangkali saya bisa juga nambahkan ya. Ya. Mungkin para pendengar dimanapun berada agak ya ada mungkin cerita ini dari dulu kok mutarnya seperti itu. Iya. Karena apa? Karena berkaitan atau Yang pertama berkaitan. Iya. Kemudian ada sejarah, ada Iya. penjelasan Iya. benda yang ditinggalkan. Hmm. Jadi tugas kita sekarang itu adalah meyakinkan ini bahwa benar adanya. Benar adanya. Nah, ya, itu saja. Ada nggak jadi singkat. peninggalan dari 8 harimau ini? Eh, Entah itu benda atau apa gitu. Sejauh ini kita tidak ada Nggak ada. ke situnya. ya Tapi kalau di Jawa itu kan diturunkan karena di Jawa kan kerajaan lalu dijaga oleh kerajaan Ah. diturunkan dalam bentuk pusaka-pusaka. Iya. Di kita tidak sejauh itu. Iya. Ada nanti merembet sampai ke bawah ada. Ya. Ada saya sambung. Begini. Ah. Begini. Ah. Yang tanda yang dikasih sama saya yang sama saya itu 57 gram. 57 gram. 57 gram ini buat saya yang itu warnanya 7 macam juga. Oh, macam buah. Macam ya? buahnya. Macam buah. Putih, kuning,
pink jambuaye, merah, ungu, hitam dan jingga. Oh, warna buah dari Warna. satu pohon. Iya, Oke. iya. Oke, Sobat Gurami, kita lanjut lagi di part 2 sebentar. Kita break dulu sebentar. Ini ceritanya makin seru. Saya juga bakal nanti ngulik tentang gaibnya Gunung Singgalang. Buat sekarang break dulu sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.